Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest, season pertama, episode ke-12. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reese yang sedang menghampiri Carter. Di sana Reese menjelaskan bahwa pada akhirnya Carter berhasil menemukan ia tanpa adanya suara sirine dan todongan senjata. Carter mencoba menjelaskan, ia bertujuan untuk memberikan permintaan maaf karena telah membuat Reese terkena tembakan akibat ulah yang ia sebabkan. Ia bahkan memberitahu Reese bahwa dirinya tak tahu menahu terkait tujuan dari Snow yang sebenarnya adalah untuk membunuh Reese, bukan hanya sekedar untuk menangkapnya saja. Selain hal itu, Carter menjelaskan bahwa tujuannya menghubungi Reese adalah karena dirinya masih memiliki banyak pertanyaan mengenai dirinya dan juga teman kacamatanya. Yaitu salah satunya adalah bagaimana cara Reese bisa mendapatkan informan mengenai orang yang hendak terbunuh. Reese menjawab bahwa ia tak bisa memberikan informasi di mana dirinya bisa mendapatkan informan itu. Bahkan dia menyebutkan Carter saat ini harus mengawasi seseorang yang mungkin bisa menjadi penyebab pembunuhan atau bisa saja menjadi korban pembunuhan. Yaitu seorang pria bernama Andrea Gutierrez. Setelah tiba di markas, Reese memberitahu Finch bahwa Carter sangat ingin tahu informasi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi. Finch menegaskan Carter tak boleh sama sekali tahu mengenai mesin itu. Dan Reese menjelaskan kepada Finch bahwa ia yakin Carter akan percaya apabila dirinya memberitahukan mengenai mesin itu. Dan menjelaskan bahwa Carter telah menyetujui untuk mendapatkan catatan terkait kenakalan milik Andrea untuk mereka. Lalu dengan segera, Finch memberikan penjelasan terkait informasi dari Andrea jika ternyata Andrea adalah seseorang yang pengacaranya memiliki hutang besar. Andrea juga merupakan seseorang yang selalu memperjuangkan kliennya yang ada di balik jeruji. Saat Andrea menjalankan sidang atas kasus kliennya, ia mencoba untuk meyakinkan kepada saksi bahwa kliennya telah dijebak karena kliennya sama sekali tak menggunakan narkoba. Tetapi sayangnya pembenaran Andrea tak langsung diterima oleh hakim. Sebab hakim telah memenuhi untuk menunda sidang itu. Setelah sidang selesai, Terence yang merupakan klien dari Andrea langsung menghampiri Dominic selaku penyidik kasus Terence. Di sana Terence menegaskan kembali pada Dominic, obat-obatan yang ditemukan di apartemennya adalah bukan miliknya. Dan Dominic pun menjelaskan jika ia hanya melakukan tugasnya dan menyebutkan jika obat-obatan itu berada di tempat Terence, maka otomatis obat-obatan tersebut adalah miliknya. Tak lama kemudian, Reese mengikuti Andrea ke sebuah rumah sakit. Ketika di sana Andrea mencoba untuk meminta hasil tes darah dari Terence kepada salah satu dokter bernama Chris untuk membuktikan bahwa Terence tak bersalah. Setelah itu, Gloria selaku dokter pimpinan datang untuk bertanya apa yang sedang Andrea lakukan. Chris menjawab bahwa Andrea hanya datang untuk meminta sebuah file. Pada malam harinya, Reese memberitahu Finch jika saat ini Andrea sedang menghampiri temannya yang tak lama kemudian Reese langsung mendapatkan telepon dari Carter yang hendak memberitahunya jika Andrea merupakan seorang remaja yang bermasalah. Namun belum selesai mereka memberikan informasi itu, Reese mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahunya jika saat ini Reese harus menjaga dirinya karena Carter sedang mencoba untuk menelepon seseorang. Karena merasa tertolong, Reese berterima kasih kepada Lionel dan menjelaskan bahwa ia bisa menangani Carter. Lalu setelah menutup telepon itu, Reese memberikan ucapan terima kasihnya kepada Carter atas informasi yang ia terima. Menjelaskan bahwa mereka berdua adalah sebuah aset. Ia juga menyebutkan sedikit hal yang mereka ketahui satu sama lain, maka akan membuat mereka lebih aman. Ketika Reese melihat Andrea pulang sembari diikuti oleh seseorang, dengan segera Reese langsung pergi menyelamatkan Andrea. Dan di sana Reese sempat mengalami pertengkaran dengan pria itu hingga akhirnya Reese bisa membuat pria itu melarikan diri meskipun Reese sedikit terluka. Tak lama setelah pria itu pergi, Reese langsung mendapatkan jas dari pria tersebut. Dan di dalam jas itu, Reese berhasil menemukan sebuah obat steroid yang digunakan olehnya. Reese langsung memberitahu Finch jika saat ini Andrea berhasil terselamatkan. Keesokan harinya, Reese menghampiri markas untuk mencari tahu informasi mengenai pria tersebut. Namun sayangnya, Reese tak bisa membuka komputer milik Finch. Hingga tak lama kemudian, Finch menghampiri Reese untuk bertanya, apakah ada dugaan siapa orang yang hendak membunuh Andrea? Reese menjawab, dalam sikap pria itu, ia dapat mengetahui bahwa pria tersebut memiliki tenggat waktu dalam menghabisi Andrea.
Rhys juga meminta Finch untuk mencari tahu adanya keterkaitan antara apa Andrea dengan pria itu, sehingga mereka bisa dapat mempersempit tersangka mereka. Sayangnya, Finch tak dapat membantu Rhys dengan banyak hal, karena ia harus menghadiri sebuah acara. Finch juga bahkan meminta kepada Rhys untuk selalu mengawasi Andrea sendirian. Kemudian dengan segera Finch menghampiri kantor polisi untuk menjemput Will. Di sana Finch menjelaskan jika ia sangat senang dapat menjamin Will dan membuatnya keluar dari penjara. Lalu setelah keluar dari markas, Rhys menelpon Carter agar memintanya mencarikan informasi mengenai tempat gym mana yang menjual obat penumbuh otot tersebut, serta ia juga memberitahu Carter jika Andrea telah diserang oleh seseorang yang menggunakan obat penumbuh otot tadi malam. Di dalam kantor, Carter menyadari bahwa saat ini Lionel sering mengawasinya, sehingga ia menjelaskan terkait paranoidnya kepada Rhys bahwa saat ini banyak mata yang mengintainya. Rhys menjelaskan Carter hanyalah seorang paranoid ketika dirinya sedang menuju ke arah yang benar. Lalu dengan segera Rhys menghampiri Andrea untuk berkonsultasi padanya terkait apa yang telah ia alami dengan bosnya. Di sana juga Rhys dengan sengaja menumpahkan topi milik Andrea sehingga ia dapat memanfaatkan kesempatan untuk memasang pelacak kepada Andrea. Finch yang telah mendapatkan sinyal Andrea langsung memuji Rhys karena ia telah memudahkannya untuk melacak dan juga menyabotase target mereka. Lantas Rhys pun langsung menceritakan mengenai keluh kesahnya ketika ia bekerja untuk bosnya. Andrea yang menerima keluh kesah Rhys serta menjanjikan akan segera mengusahakan kasus Rhys setelah dirinya menyelesaikan pekerjaan utamanya. Ketika Andrea sedang berkonsultasi dengan Terence, anak dari mereka berdua menghampirinya. Dan Andrea menjelaskan kepada Terence jika Chris telah membantunya mempertemukan Terence dengan anaknya. Setelah anak Terence dan Chris pun pergi, Andrea kembali menjelaskan bahwa dirinya saat ini sedang mengusahakan untuk mendapatkan hasil tes darah Terence. Dan ia juga menjanjikan apabila ia tak berhasil mendapatkan hasil tes itu, maka Andrea akan mengusahakan untuk melakukan tes darah independen agar bisa membuktikan jika Terence tak bersalah. Mendapat informasi tersebut membuat Terence pun berterima kasih atas bantuan yang Andrea berikan. Dan Andrea memberitahu bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Di dalam mobil, Rhys mendapatkan informasi dari Carter bahwa obat itu terdapat di 3 tempat gym yang berbeda. Carter juga telah meminta kepada Rhys untuk tak melakukan tindak kriminal apapun apabila dirinya memberikan alamat ke 3 tempat gym tersebut. Tanpa memperdulikan perkataan Carter, Rhys dengan segera menyelidiki ke 3 tempat gym tersebut. Dan beruntungnya, di tempat gym yang ketiga, ia berhasil menemukan pria tersebut. Rhys langsung dengan segera menghampiri pria itu untuk menyapanya dengan tinjuan bogem. Rhys yang sedang berada di dalam kondisi prima pada akhirnya berhasil meninju pria itu habis-habisan sehingga memutuskannya untuk melarikan diri kembali. Tetapi sayang ketika pria itu sedang melarikan diri, ia tiba-tiba tertabrak oleh sebuah truk hingga kondisinya mengenaskan. Di dalam markas, Finch menjelaskan bahwa tersangka mereka yang telah tertabrak adalah Alonso Garcia yang merupakan mantan napi. Finch menemukan sebuah ketertarikan antara Alonso dan Terence yang memiliki opsir penjamin yang sama, yaitu Dominic Galuska. Di sebuah TKP, Carter sangat marah kepada Rhys karena ia telah mengingkari janjinya bahwa takkan melakukan tindakan ilegal. Rhys menjelaskan jika pembelaannya terhadap Alonso tewas atas kecerobohannya sendiri. Rhys juga memberitahu alasannya mengetahui nama pria itu adalah karena ia berhasil mengambil SIM-nya. Ia juga berhasil menemukan bahwa Alonso memiliki $10.000 di dalam rekening salah satu mantan napi dan di sana Dominic secara terang-terangan memeras mantan napi yang telah ia bebaskan dengan pembebasan bersyarat. Lalu dengan segera Rhys menghampiri Dominic untuk menghajarnya. Ia juga meminta kepada mantan napi itu untuk mengambilkan minuman keras. Barulah setelah mendapatkan minuman keras itu, Rhys langsung menelepon polisi untuk memberitahunya jika Dominic telah membahayakan dirinya sendiri. Saat ini Finch dan Will sedang menghampiri apartemen ayahnya. Di sana mereka bernostalgia akan kenangan ayah Will. Finch juga mendapatkan penjelasan dari Will bahwa ia telah bertujuan untuk menjual apartemen itu. Tanpa Finch sadari, percakapan serta pertemuan yang ia lakukan telah diketahui oleh Rhys. Tak lama kemudian, Rhys mendapatkan telepon dari Carter yang memberitahu bahwa dirinya menemukan sesuatu yang menarik dari Dominic. Yaitu Dominic telah menjebloskan beberapa napi dengan memasukkan bukti palsu untuk menahan napi tersebut. Carter juga menyebutkan bahwa dirinya sedang mengusahakan untuk mengetahui mengapa Dominic melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Lionel menelpon Rhys untuk memberitahunya bahwa Carter saat ini masih bersikap aneh.
Rhys menjelaskan ia sudah tak memikirkan Carter. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Rhys mempunyai pekerjaan untuk Lionel. Setelah itu, Rhys memutuskan untuk menghampiri Andrea agar bisa menjelaskan jika saat ini ia dihampiri oleh opsir yang sangat menyulitkan, yaitu Dominic Galuska. Andrea pun ikut berbicara setelah mendengar nama dari Dominic. Ia menyebutkan Dominic adalah orang brengsek yang terus memeriksa apartemen targetnya. Dan Andrea menegaskan kepada Rhys jika Dominic datang lagi ke apartemennya, maka Rhys harus segera menelepon Andrea. Di sana Rhys bisa melihat jika Andrea sedang membuka salah satu website Bumble. Ia pun mulai menyinggung situs itu dan Andrea menanggapi saat ini ia kesulitan untuk menemukan pria yang cocok dengannya. Rhys juga menyinggung mengapa Andrea tak meninggalkan kota tempat dirinya tumbuh dewasa. Andrea hanya menjawab ia takkan melarikan diri dari siapa dirinya yang sebenarnya. Andrea juga menjelaskan bahwa tak apa mengalami kesalahan dalam kehidupannya, sebab ia percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Di ruang interogasi, Carter mencoba mencari celah dengan menginterogasi Dominic. Di sana Carter menjelaskan bahwa Dominic telah memiliki banyak uang, dan ia menyebutkan Dominic takkan mampu mengumpulkan upahnya sebesar nilai yang berada di dalam rekeningnya. Lalu Dominic memberikan pembenaran. Memang ia telah mendapatkan hak warisan dari neneknya, sehingga ia memutuskan untuk menyimpan uang tersebut di dalam rekeningnya. Tetapi sayang, interogasi yang dilakukan Carter tak membuahkan hasil yang cukup banyak, karena Dominic memutuskan untuk tak berbicara dan memintanya untuk mendapatkan seorang pengacara. Pada malam harinya, Rhys mendapatkan telepon dari Carter yang meminta maaf karena tak berhasil mendapatkan banyak cukup informasi dari Dominic. Menginterogasinya, Rhys telah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil laptop milik Dominic. Dan ketika mendengar hal itu, Carter kesal karena Rhys kembali lagi melakukan suatu hal yang ilegal. Di dalam markas, Finch memberitahu Rhys bahwa Dominic memiliki uang yang sangat banyak di dalam rekeningnya. Serta Finch menjelaskan bahwa setiap deposit dalam akun rekening Dominic dilakukan setelah ia berhasil menjebloskan seseorang ke dalam penjara. Sehingga maka dari itu mereka menyadari jika Dominic berhasil mendapatkan uang itu dari hasil menjebloskan seseorang ke penjara. Dan di sana ia juga menemukan sebuah fakta bahwa Dominic telah kembali membayar seseorang untuk membunuh Andrea. Lalu dengan segera Rhys pun meninggalkan markasnya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Di dalam perpustakaan, ketika orang bayaran Dominic hendak membunuh Andrea, dengan segera Rhys menghampirinya untuk melindunginya. John! Beruntung, Rhys kembali berhasil melindungi Andrea dari ancaman pembunuhan yang keberapa kali. Andrea yang terkejut akan hal itu pun menanyakan apa yang telah terjadi. Rhys menjawab, di sela obrolan mereka berdua, Finch memberitahu Rhys bahwa orang yang baru saja ia hajar adalah mantan napi bebas bersyarat. Dan Rhys meminta kepada Finch untuk memastikan bahwa takkan ada orang lagi yang akan mengancam nyawa dari Andrea. Setelah menyudahi telepon itu, Rhys menjelaskan yang sebenarnya bahwa Dominic telah menyelundupkan barang-barang ke dalam napi. Ia juga telah membebaskan beberapa napi dengan hak bebas bersyarat. Andrea pun sadar jika sebenarnya Terence yang merupakan kliennya adalah orang yang tak bersalah. Ia juga menceritakan bahwa hasil tes obat-obatan Terence tak pernah sampai di tangannya. Rhys memberitahu bahwa sedikit lagi Andrea akan dapat membawa kasus Dominic itu ke dalam pengadilan dengan tuntutan Dominic telah membebaskan beberapa napi untuk memerasnya. Serta Dominic juga telah menjebak beberapa orang agar masuk ke dalam penjaranya. Tak lama kemudian, Rhys pun memberikan alat perlindungan kepada Andrea. Dan ia menyebutkan bahwa Andrea saat ini sedang dalam bahaya, sehingga Rhys memintanya untuk tak meninggalkan tempat itu agar sementara waktu. Keesokan harinya, Rhys menghampiri Carter di sebuah restoran. Carter menjelaskan bahwa ia telah memiliki petunjuk mengenai Dominic, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Dominic selalu saja menangkap orang tua yang tunggal. Rhys sadar bahwa semua anak dari orang tua tunggal yang ditangkap itu mau tak mau harus dikirim ke panti asuhan, dan menjelaskan bahwa saat ini ia telah mengerti situasinya jika Dominic telah dibayar untuk mendapatkan anak-anak itu. Carter pun menjelaskan bahwa ia akan berbicara kepada Mary dan Paul Kinsey yang merupakan orang tua angkat dari anak Terence. Di dalam ruang interogasi, Carter mempertanyakan mengenai 6 anak yang telah Mary dan Paul urus selama ini. Awalnya Mary dan Paul tak mau menunjukkan keanehan dalam interogasi itu. Namun ketika Carter mempertanyakan di mana ke-6 anak itu tidur, sementara apartemen milik Mary dan Paul hanya mempunyai 1 kamar saja, Mary dan Paul pada akhirnya menjelaskan beberapa dari anak itu telah ada yang melarikan diri, serta ada juga beberapa daftar anak yang tak pernah tinggal di rumah mereka.
Tak lama kemudian Carter mendapatkan telepon dari Finch yang menjelaskan bahwa sudah cukup untuk menginterogasi orang tua itu karena ia telah berhasil menemukan jika di setiap tanda tangan orang tua tunggal yang Dominic tangkap terdapat tanda tangan dari keenam orang tua tunggal itu tertuju pada seorang wanita bernama Gloria Copeland. Dengan segera Finch langsung menghampiri kantor milik Gloria untuk mencoba mendapatkan sebuah berkas file. Ia juga memberitahukan hal itu kepada Reese bahwa pemindaian telah terpasang di kantor Gloria. Pada malam harinya, Terence mencoba untuk menelpon Andrea agar memberitahukan jika dirinya saat ini akan segera dipindahkan ke sebuah penjara yang cukup ketat. Hal itu membuat Andrea langsung menenangkan Terence bahwa teorinya memang benar, yaitu Gloria lah dalang dibalik semua ini. Sebab saat ini Gloria sedang menghancurkan sebuah berkas file panti asuhan miliknya. Tetapi Reese memberitahu bahwa mereka sepertinya telah salah menuduh Gloria sebagai tersangka. Karena saat ini Gloria sedang berada di hadapannya membeli setangkai bunga. Lalu dengan segera Reese menyadari jika Dominic mempunyai kontak lain di panti asuhan itu. Ketika Andrea sedang mencoba menghubungi hakim, ia dihampiri oleh Chris yang mempertanyakan mengapa Andrea berada di sini. Andrea menjawab, Terence akan segera dipindahkan. Sehingga ia ingin meminta hakim untuk mengagalkan pemindahan tersebut. Chris memberitahu jika pemindahan itu adalah usulan dari dirinya. Dan dengan segera Chris pun langsung menodongkan pistolnya kepada Andrea. Ketika Reese mencoba menghampiri kantor Gloria, Vince menjelaskan bahwa ia telah melakukan penyamaran antara tanda tangan Chris dan Gloria. Di sana ia menemukan sebuah kesamaan yang identik tanda tangan dari Gloria, sebab Gloria yang asli tak tahu menahu akan hal tersebut. Saat ini Chris sedang mencoba membawa Andrea ke sebuah ruangan bawah tanah. Dan beruntungnya di sana Andrea berhasil memberikan perlawanan kepada Chris lalu berhasil melarikan diri. Mendengar suara tembakan membuat Reese dengan segera menghampiri asal suara itu untuk membantu Andrea. Dan beruntungnya tembakan Reese tak meresat hingga berhasil mengenai Chris. Ketika Chris hendak melarikan diri, Carter yang baru saja datang langsung menodongkan pistolnya. Keesokan hari, Terence akhirnya dinyatakan tak bersalah sehingga ia berhasil kembali bersama anaknya. Dan Reese pun menghampiri Andrea untuk mengucapkan salam perpisahan. Sementara itu, Finch yang menghampiri Will langsung memutuskan untuk tak menjual apartemen itu karena ia yang tak mengenal ayahnya ingin lebih kembali mengenal ayahnya di dalam apartemen tersebut. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan ketika Reese melihat berita mengenai ayah Will yang mengalami kecelakaan tragis, ia mendapatkan telepon dari Finch yang meminta kepadanya untuk libur sejenak. Lalu setelah menutup telepon itu, Lionel menelpon Reese untuk memberitahunya jika pekerjaan yang diberikan oleh Reese sedang ia kerjakan. Dan ia juga mempertanyakan kapan tugas yang diberikan oleh Reese akan selesai. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-12 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.